Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 16. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun tersenyum puas, mengambil kembali pengetahuan ilahinya dan berpikir, sekarang kekuatanku masih sedikit rendah. Ketika level saya lebih tinggi dan saya meninggalkan Hongmeng Senfu, saya akan menemukan Su Bing dan mereka. Tan Yun tahu bahwa jika dia tinggal di Hongmeng Senfu untuk sesaat lagi, dia akan berada dalam bahaya ketahuan. Namun, Tan Yun juga harus melakukannya, karena bahan untuk menyempurnakan menara Dewa Ruang Dewa Tianzun terbaik sangat langka. Saya tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk mencarinya untuk saat ini. Bahkan jika Anda mencarinya, itu akan terjadi setelah Anda meningkatkan rana Anda. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengangkat susunan ajaib, mengubahnya menjadi kecepatan cahaya putih dan terbang ke kota-kota Hongmeng. 13 hari yang lalu, Tan Yun butuh 3 jam untuk meninggalkan kota surgawi Hongmeng dan mencapai pegunungan. Dengan peningkatan wilayahnya, sekarang hanya perlu 1 jam untuk kembali keluar kota surgawi Hongmeng. Setelah berhasil memasuki kota Dewa Hongmeng, Tan Yun terbang selama setengah jam dan tiba di kota Hongmeng Fang untuk membeli cairan semi suci. Cairan semi suci sangat langka. Efeknya membuat semi suci dengan cepat meningkatkan kecepatan kultivasi. Dan efek umum dari mata air Tianshan. Namun, Tan Yun kecewa, dan tokoh-tokoh sangat kekurangan cairan semi suci. Selanjutnya, Tan Yun membeli pil semi suci kelas atas yang cukup untuk Su Bing dan yang lainnya untuk berlatih. Alasan mengapa tidak ada yang terbaik adalah karena pil semi suci terbaik telah dikirim ke barak ratusan Raja Dewa. Kemudian, Tan Yun terbang selama 2 menit lagi dan tiba di Hongmeng Senfu. Tan Yun memberitahu Lingxia Tianzun bahwa setelah dia kembali, dia tidak sabar untuk memasuki lantai 9 menara Dewa Tianzun terbaik untuk retret. Pada saat ini, suara indah Li Xin terdengar di luar pintu menara. Jing Yun, apakah nyaman bagiku untuk masuk? Nyaman. Tan Yun bangkit dan maju untuk membuka pintu menara. Mengenakan gaun merah panjang, Li Xin melangkah ke pagoda 9 lantai dan berhenti di depan Tan Yun. Ini adalah pil semi suci terbaik yang diminta ibuku untuk dikirimkan kepadamu. Dengan lambaian tangan giok tanpa tulang Li Xin, 3 botol pil keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Sambil tersenyum, ada 100 pil di setiap botol, cukup bagimu untuk berlatih di ranah semi suci. Terima kasih. Tan Yun menyimpan pil itu. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa menyimpannya untuk Shen Subing dan yang lainnya. Sama-sama, Li Xin tersenyum. Cincin ilahi di antara jari-jari giok kian-kian terus berkedip, dan 30 botol pil semi suci terbaik terbang keluar. Ambil ini dan berikan kepada istrimu ketika kamu kembali ke kota tentara Qingtian. Tan Yun sedikit tercengang. Ada arus hangat yang mengalir di hatinya. Dia memikirkan Li Xin yang menangis setelah dia mendengar bahwa dia memiliki istri terlambat 200 tahun yang lalu. Kemudian dia berpikir bahwa hari ini, dia akan memberikan pil kepada istrinya. Dia semakin merasa bahwa Li Xin adalah gadis yang baik. Terima kasih. Tan Yun berkata dengan tulus setelah dia mengumpulkan 30 botol pil ke dalam cincin dewa. Li Xin tersenyum dan berkata, sama-sama. Siapa yang menjadikan kita teman? Oh, ngomong-ngomong, Jing Yun. Li Xin membalikkan tangan gioknya, dan botol giok setinggi 1 kaki keluar dari udara tipis. Jing Yun, ini adalah cairan semi suci yang saya kumpulkan selama pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya. Berlatihlah. Tidak mungkin. Sangat berharga. Tanpa kata-kata Tan Yun, Li Xin memotongnya sambil tersenyum. Biarkan kamu mengambilnya. Aku punya banyak di sini. Mendengar bahwa Li Xin masih memiliki banyak, Tan Yun menerima ucapan terima kasihnya. Yah, sudah waktunya bagi saya untuk berlatih dalam isolasi. Li Xin berkata dengan manis, dan sepasang lesung pipit muncul di pipinya, saya berharap Anda terobosan sesegera mungkin.
Ketika Li Xin hendak mundur untuk berlatih, Li Ximin mendorong pintu gerbang hingga terbuka dan berjalan masuk dengan senyum hippie. Kakak yang baik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Li Ximin mendorong pintu menara hingga terbuka dan masuk sambil tersenyum. Kakak yang baik, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Silakan, kata Li Xin. Li Ximin tersenyum. Kakak, ketika kamu menjadi dewa, kamu mengumpulkan banyak cairan semi suci. Aku memintamu untuk memberiku poin sebelumnya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepada saudaramu setelah dipromosikan menjadi semi suci. Kamu tahu, saudaramu sudah menjadi semi suci. Sebelum Li Ximin selesai, Li Xin menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kakak, cairan semi suci itu hilang. Wadaw, tidak. Li Ximin melompat tinggi seperti kucing yang diinjak-injak ekornya. Bagaimana bisa hilang? Kamu punya setengah botol. Saudaraku, aku memberi Jing Yun semua cairan semi suci. Suara Li Xin menjadi semakin kecil. Aku akan pergi. Li Ximin berkata tanpa berkata-kata, apakah aku saudaramu? Berapa kali aku memintamu, dan kamu tidak mau memberikannya kepada Jing Yun? Aduh, adikku tidak sebaik orang luar. Li Xin maju selangkah, meraih lengan Li Ximin, dan berkata dengan genit, saudaraku, jangan marah lagi, oke? Oke. Li Ximin mengulurkan jari dan menganggukkan kening Li Xin, kamu. Angkat tangan dan sikumu. Yah, aku akan diam. Setelah itu, Li Ximin berbalik dan pergi, kembali ke menara Dewa 7 lantai dan berbisik pada dirinya sendiri, gadis ini mengatakan dia telah melupakan Jing Yun di depanku sebelumnya. Jelas bahwa dia berbohong padaku. Li Ximin menggelengkan kepalanya, duduk bersila, mencapai ketenangan pikiran dan mulai berlatih dalam isolasi. Waktu berlalu dengan cepat. Di menara, 8 juta tahun kemudian, Tan Yun memadatkan janin semi suci Hongmeng kedua di kolam roh di bawah kondisi cairan semi suci pemurnian, dan dipromosikan menjadi semi suci kelas 2. Butuh 9 juta tahun untuk memasuki kelas 3 semi suci. Butuh 10 juta tahun lagi untuk melangkah ke kelas keempat semi suci. Setelah dipromosikan menjadi orang semi suci, Tan Yun mulai mengolah tubuh fantasi Hongmeng tingkat 22 tubuh Hongmeng Ba. Akhirnya, butuh 2,3 juta tahun untuk mengolah dan mencapai tahap 22 tingkat awal. Memiliki kekuatan untuk merobek artefak inferior tingkat ke-6 dengan tangan kosong. Setelah Tan Yun menampilkan tubuh fantasi Hongmeng, itu akan menjadi bayangan virtual Hongmeng, dan kecepatan serta kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Jika Tan Yun menunjukkan kekuatan sihirnya, baju besi kematian, dia bisa menghancurkan artefak inferior urutan ke-7 dengan satu pukulan. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan indera ilahi yang tak terlihat naik ke langit. Itu tidak berhenti sampai akhirnya mencapai 170 juta sen. Itu berarti jiwa semi suci Tan Yun sama kuatnya dengan Dewa Suci kelas 7. Jika masalah ini keluar, tidak ada yang akan percaya, kan? Ketika Tan Yun mengambil kembali kesadaran ilahinya dan siap untuk terus retret, suara kecemasan datang ke telinganya, Tuan, laporkan. Ada situasi militer darurat di kota militer Qingtian di luar wilayah. Kota tentara Qingtian. Tan Yun bangkit. Saat berikutnya, dia terbang keluar dari menara Dewa Tianzun dan mengikuti Jenderal Dewa menuju Aula Tianzun. Setelah memasuki Aula Tianzun, Dewa berlutut di depan Lingxia Tianzun dan terengah-engah, laporkan kepada Yang Mulia, 50 miliar tentara iblis asing menyerang kota tentara Qingtian. Berapa 50 miliar? Lingxia Tianzun mengerutkan kening. Kota tentara Qingtian hanya memiliki 30 miliar pasukan. Kirim perintah segera untuk meminta Raja Dewa Mufeng mengirim pasukan untuk mendukung kota tentara Qingtian. Ya, bawahan patuh. Dewa itu langsung pergi. Setelah memasuki aula, Tan Yun membungkuk dan berkata, Tuan, saya ingin kembali ke kota tentara Qingtian. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, saya setuju. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Dengan dukungan Raja Mufeng, kota tentara Qingtian akan dapat menahannya. Aku hanya tidak mengerti. Selama bertahun-tahun, iblis asing belum menyerang benteng kita di dunia Dewa Hongmeng dalam skala besar. Mengapa kali ini begitu gila dan mengirim 50 miliar pasukan iblis? Pada saat ini,
Seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun masuk. Orang ini adalah Lee Hongyun, manajer Hongmeng Senfu. Lee Hongyun dengan hormat berkata, "Tuan Tianzun, budak tua itu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Sambil berbicara, Lee Hongyun melirik Tan Yun. "Jing Yun bukan orang luar. Kamu bisa mengatakan apa saja secara langsung," kata Lingxia Tianzun. Lee Hongyun berkata dengan jujur, kembali ke Master Tianzun, mata-mata mendengar berita bahwa beberapa jejak kaki mencurigakan ditemukan di Grand Canyon Beihai di belakang Beishanhai. Dilihat dari jejak kaki, sejumlah besar roh jahat dan elf telah menghantui di sana. Mendengar pidato itu, Lingxia Tianzun melihat ke bawah dengan dingin dan berkata sambil mencibir, "Bagus, sangat bagus. Manajer, Anda segera memberitahu penguasa kota-kota Dewa Hongmeng, biarkan dia secara pribadi memimpin pasukan ke Grand Canyon Laut Utara untuk menemukan tempat persembunyian roh jahat dan elf, dan bunuh mereka semua." Budak tua menurut. Lee Hongyun menerima pesanan dan pergi. Tan Yun berpikir, "Tidak, saya ingin mengejar mereka dan menemukan keluarga roh jahat dan keluarga roh terlebih dahulu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memikirkan anjing perampas jiwa mantan Kaisari Abadi yang melonjak ke dunia Dewa Hongmeng di masa lalu. Selama dia menemukannya, dia bisa membantu Fang Ziqing menghilangkan goresan di wajahnya. Jadi dia membungkuk dan berkata, "Tuan, di mana anjing perampas jiwa mantan Kaisar Abadi?" Murid itu memiliki sesuatu untuk dicari. Lingxia Tianzun berkata, "Itu dikirim oleh saya. Diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 500 tahun untuk kembali. Kemudian, Anda dapat mencarinya lagi." "Ini adalah Tuan yang terhormat," muridnya pensiun. Tan Yun dengan hormat berkata, "Ketika Anda memiliki waktu luang, murid akan kembali mengunjungi Anda." "Yah, kamu pergi." Lingxia Tianzun memberitahunya, "Aman untuk pergi jauh-jauh. Saya tahu bahwa banyak orang memiliki musuh dengan Anda, terutama ketika melewati kota tentara dewa tertinggi, Anda harus ekstra hati-hati. Dan adik perempuanmu Bai Suanyi. Jika dia ingin membunuhmu suatu hari nanti, aku harap kamu akan menyelamatkan hidupnya. Anak ini adalah wanita yang menyedihkan. Faktanya, dia bukan putri kandung Raja Dewa Tertinggi. Suanyi memiliki bakat yang bagus. Orang tuanya jatuh ketika mereka bertarung dengan pasukan iblis asing. Dia berada di belakang keluarga terkenal." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Saya telah menuliskannya. Nah, ambil token ini." Lingxia Tianzun memutar tangan kanannya dan menyerahkan token hijau yang diukir dengan kata-kata, "Murid Tianzun Jing Yun," kepada Tan Yun. "Terima kasih, Tuan. Aku pergi." Setelah mengambil token dengan kedua tangan, Tan Yun mundur 3 langkah dan berbalik untuk berjalan keluar dari Aula Tianzun. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari Hongmeng Senfu dan muncul di puncak Hongmeng Sensan, dia tiba-tiba mengambil langkah dan melihat ke belakang, tetapi Li Xin melihat dirinya di luar pintu. "Jing Yun mendoakan agar perjalananmu lancar." Ketika suara indah Li Xin terdengar, desahan Li Ximin terdengar di benak Tan Yun, "Jing Yun, adikku, sampai sekarang, masih belum bisa melepaskanmu. Apakah kamu tahu bahwa ketika kamu dipromosikan ke retret semi-sucil, Xin bahkan memberinya semua cairan semi-suci yang dimurnikan, tetapi dia memberimu semuanya, aku tidak mendapatkan setetes pun." Mencium pidato itu, Tan Yun memandang Li Xin, yang cantik dan tidak bisa diukur. Arus hangat melonjak di hatinya dan memeluk tinjunya dan berkata, "Jaga Xin juga." Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Tan Yun berubah menjadi sinar putih dan meledak ke langit. Tan Yun percaya diri. Dengan kekuatan tantangan lompatan kataknya, jika dia melakukan yang terbaik, dia tidak akan pernah takut pada Dewa Suci kelas 9. Pada saat yang sama, dengan peningkatan wilayahnya, sekarang dia dapat mengendalikan perahu ilahi terbaik yang diberikan oleh Raja Dewa Mufeng, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan Kaisar Suci ke-9. Belum lama ini, Tan Yun terbang ke pusat kota suci Hongmeng, menuju ke istana ruang waktu kota tentara dewa tertinggi di luar wilayah itu. Setelah masuk, Tan Yun tidak langsung mengirimkannya. Begitu dia membacanya, tahun-tahun seolah menyapu wajahnya, dan tiba-tiba dia menjadi 70 tahun. Segera, Tan Yun membungkuk keluar dari aula ruang waktu dan terbang menuju gerbang kota.
Alasan mengapa dia mengubah penampilannya adalah karena dia membuat lingkaran khusus di sekitar aula ruang waktu, secara alami untuk mencegah seseorang mengintip dirinya sendiri. Jika Anda tidak melakukan ini, tetapi terbang langsung menuju gerbang kota, saya khawatir Anda akan mengungkapkan kekurangannya. Ketika Tan Yun tiba di pintu keluar gerbang kota, dia berdiri dan memulihkan penampilan aslinya. Para prajurit ajaib yang menjaga gerbang kota dengan hormat menyaksikan Tan Yun berjalan keluar dari gerbang kota. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah terbang jauh dari kota suci Hongmeng, dia menjadi orang tua lagi dan melesat ke pegunungan dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, ketika Tan Yun jauh dari kota suci Hongmeng, dia mengorbankan perahu ilahi terbaik dan mengendarainya seperti kilat menuju Grand Canyon Beihai jauh di timur. Pada tingkat ini, akan memakan waktu 3 tahun untuk tiba. Adapun krisis kota militer Qingtian, Tan Yun percaya bahwa Raja Dewa Mufeng akan melakukan upaya besar untuk membantu menyelesaikannya. Keamanan roh-roh jahat dan elf sudah dekat. Anda harus menyelamatkan mereka. 2 jam kemudian, Zhongding, penguasa kota-kota Dewa Hongmeng dengan kekuatan Raja Dewa kelas 3, mengendarai perahu dewa terbaik tingkat ke-11, membawa 10.000 kaisar suci dan 100.000 raja suci, memanfaatkan kota Dewa Hongmeng dengan hebat, dan menghilang ke langit timur. Meskipun perahu Dewa Tan Yun 2 tingkat lebih tinggi dari perahu ilahi Zhongding, karena ranah Tan Yun rendah, dia tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan penghormatan orang terhadap Senzu terbaik. Oleh karena itu, hanya kurang dari 10% lebih cepat dari kecepatan terbang Zhongding. Namun, keberhasilan ini cukup bagi Tan Yun untuk meninggalkan Senzu-nya jauh di belakang. Bintang-bintang berubah dan musim berganti. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Angin dingin bertiup dan salju turun. Sebuah Senzu berlayar ke langit di atas laut utara yang luas dan bola-balik dengan kecepatan tinggi di salju tebal. Tan Yun, yang muda terlihat seperti orang tua di perahu roh, berhenti dan berdiri, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perahu or dan berlari kencang ke utara. 10 hari kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu melintasi laut utara dan memasuki ngarai besar yang menghalangi matahari. Tan Yun sangat akrab dengan Grand Canyon Beihai ini. Karena di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, dia membuka tempat rahasia di Grand Canyon Beihai, tempat rahasia lembah Beihai. Menurut kata-kata Li Hongyun, Tan Yun memutuskan bahwa roh-roh jahat dan elf bersembunyi di tanah padat lembah Beihai. Setelah mengemudikan Senzu ke dalam Beihai Grand Canyon yang gelap dan mengerikan, Tan Yun melepaskan suasana yang sebanding dengan Dewa Suci kelas 7. Tiba-tiba, binatang Dewa Manusia, binatang Dewa Bumi dan binatang Dewa Surgawi di ngarai takut merangkak di tanah dan tidak bergerak. Beihai Grand Canyon adalah ngarai besar yang berdiri di laut utara, di mana terdapat air laut yang hijau. 7 hari setelah mengemudikan Senzu, Tan Yun mencapai langit jauh di Beihai Grand Canyon. Tan Yun menyapu Senzu dan berdiri di udara. Ketika dia memikirkannya, Senzu berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor cincin dewa. Celepuk. Tan Yun menunduk, terjun ke air laut yang dingin. Ketika dia turun 800.000 kaki, dia menggantung di depan gunung dan mengebor ke dalam gua yang lebarnya hanya 30 kaki. Setelah menggali 66.000 kaki di dalam gua, di ujung gua, Tan Yun berhenti, tetapi dia melihat mata hijau tua dan merah darah menatap dirinya sendiri di gua gelap di depan. Tan Yun bisa melihat dari matanya bahwa dia sedang ditatap oleh sekelompok roh jahat. Seperti elf, roh jahat hanya seukuran telapak tangan. Para elf sangat baik dan memiliki kekuatan sihir yang kuat, penyembuhan yang hebat. Tuhan memberi mereka kesembuhan yang luar biasa, tetapi membuat mereka kehilangan kemampuan menyerang mereka. Kekuatan serangan mereka sangat rendah, tetapi karena keterampilan penyembuhan mereka yang hebat melawan langit, mereka dulu memiliki reputasi 12 protos di bawah komando Tan Yun. Namun, roh-roh jahat pada dasarnya kejam. Mata hijau gelap di mata kiri disebut mata Dewa Angin Ajaib, yang dapat melepaskan kekuatan angin ajaib dan meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka 100 kali. Mata berdarah di mata kanan adalah mata roh jahat yang mengejutkan surga. Itu bisa melepaskan api roh jahat dan membakar jiwa musuh. Di masa lalu,
Tan Yun menerima patriark roh jahat dan mengkanonisasi dia sebagai dewa roh jahat. Dewa roh jahat memimpin keluarga roh jahat untuk membuat sumpah setia darah kepada Tan Yun. Setelah setia kepada Tan Yun, dia mengikuti Tan Yun untuk bertarung di dunia Dewa Hongmeng, dan membuat pencapaian besar untuk penyatuan Tan Yun dari dunia Dewa Hongmeng. Manusia yang licik, aku benar-benar menemukan tempat rahasia kita. Dengan suara keras, lelaki tua semi suci kelas 8 yang dikepalai oleh kepala berkata dengan tajam, bunuh dia bersamaku. Tunggu, Tan Yun buru-buru berkata, aku bukan musuh. Hahaha, sesat. Orang tua itu menyeringai dan berkata, di mata roh kami yang ganas, ras manusia Anda adalah musuh terbesar. Suara mendesing. Orang tua jahat itu berkata, dan sosoknya melintas seperti kilatan petir. Dia muncul di belakang Tan Yun dan menghentikan mundurnya Tan Yun. Kemudian, ratusan roh jahat di depan Tan Yun menunjukkan gigi mereka dan mengepung Tan Yun. Menghadapi serangan roh jahat yang akan segera terjadi, Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Kalimat berikutnya mengejutkan semua roh jahat. Tan Yun menghela nafas, ada sebuah lembah di laut utara, yang akan bertahan selamanya. Ada tanah padat di dasar lembah, yang disebut tanah padat kuno laut utara. Mendengar pidato itu, lelaki tua jahat itu tampak terkejut dan berkata, kamu. Siapa kamu? Apakah kamu tahu sinyal rahasia untuk memasuki tempat rahasia? Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak hanya tahu kodenya, tetapi juga tahu bahwa pintu rahasia ada di atas kepala saya dan bagaimana cara membukanya. Siapa aku? Kamu bawa aku masuk dan lihat patriarkmu saat ini. Aku akan memberitahumu lagi. Singkatnya, aku bukan musuhmu.